Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali pada mata kuliah metodologi penelitian. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas cover letter bagian kedua. Bersama saya, Profesor Dr. Andi Adriansa, Master of Engineering. Teman-teman sekalian, sebagaimana kita ketahui pada saat pembahasan cover letter bagian pertama, bahwa cover letter adalah semacam ringkasan sebuah proposal, baik proposal penelitian ataupun proposal tesis dan disertasi. Beberapa jurnal juga mensyaratkan cover letter untuk menggambarkan isi sebuah artikel yang akan dikirimkan dan diterbitkan oleh sebuah jurnal, sehingga editor ataupun reviewer dapat memahami ringkasan dari isi artikel tersebut dengan melalui sebuah cover letter. Pada bagian kedua ini, cover letter akan coba kita perluas, walaupun tetap dengan mempertahankan ringkasan atau lebih singkat dibanding isi dari proposal tersebut. Pada saat ini saya coba meringkas sebuah cover letter dalam bentuk satu buah slide saja. Semoga dengan demikian isi dari sebuah cover letter dapat dibuat oleh para mahasiswa atau para peneliti dengan mudah dan juga dapat dipahami oleh para editor ataupun reviewer ataupun promotor disertasi dan tesis juga dengan mudah. Dapat dilihat pada slide ini ada beberapa kotak yang menggambarkan isi dari sebuah cover letter. Kotak bagian pertama, yaitu kotak bagian atas, menggambarkan sebuah judul, ya. Judul dari proposal ataupun artikel. Di sini saya coba membuat semacam formula sebuah judul, ya, yang terdiri dari 4 bagian. Pertama adalah objektif, yaitu tujuan dari sebuah proses penelitian atau tujuan dari sebuah proposal penelitian. Yang kedua adalah topik 1. Yang saya maksudkan topik 1 adalah topik besar dari sebuah proses ataupun proposal penelitian. Misalnya robotik. Robotik adalah sebuah topik besar yang di dalamnya terdapat banyak topik-topik turunan dari topik besar yaitu robotik. Bagian kedua, disitulah kita jelaskan atau kita sebutkan bagian yang lebih kecil daripada topik 1 atau topik besarnya. Jadi ada objektif, lalu topik 1 dan topik 2, dan terakhir yang keempat yang cukup penting adalah metode. Misalnya, perancangan sistem robotika pada sebuah robot bergerak menggunakan metode behavior based, di mana objektifnya adalah rancangan, topik besarnya atau topik 1-nya adalah robotika, topik 2 atau topik yang lebih kecilnya adalah robot bergerak, dan metodenya adalah behavior based robot. Kemudian ada beberapa kotak-kotak kecil di bawah dari kotak judul. Yang pertama topik, ya. Di situ juga disebutkan 2 bagian, yaitu topik besar dan topik kecil. Pada bagian topik kita sebutkan topik penelitian secara umum, yaitu topik besarnya yang akan amat erat berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Kemudian dijelaskan pada bagian tersebut penelitian secara khusus. Ada definisi topiknya, ada kemudian juga sejarah ringkas inisiasi topik tersebut, dan juga sebaiknya dilengkapi dengan urgensi dari pentingnya pembahasan topik tersebut. Bagian kedua adalah problem. Diharapkan peneliti atau mahasiswa menjelaskan
problem-problem yang ditemukan atau yang ada pada saat membahas topik yang telah disebutkan sebelumnya. Baik problem-problem keseluruhan atau nanti mengerucut kepada problem mana yang akan dibahas lebih khusus dan lebih detail pada penelitian ini. Kotak ketiga di bawahnya adalah tujuan. Sebutkan tujuan dari penelitian yang akan dilakukan. Biasanya tujuan ini paling tidak ada upaya untuk menggambarkan misalnya perancangan optimalisasi, meningkatkan performansi, mengetahui hubungan, dan sejenisnya. Terlihat dari kotak-kotak yang digambarkan, pembahasan mengenai topik cukup besar. Ya, sementara pembahasan mengenai problem dan tujuan itu tidak terlalu besar. Pada bagian sebelahnya, pada bagian ketiga, yaitu previous work atau penelitian-penelitian dan kerja-kerja lain yang telah dilakukan oleh para peneliti atau mahasiswa sebelumnya. Yang harus dipahami, yang dibahas pada bagian ini adalah hanya penelitian-penelitian yang sejenis topiknya dengan topik penelitian yang akan dilakukan. Dimohonkan tidak hanya menyebutkan penelitian dan topik yang dilakukan serta hasilnya, tapi juga mohon dianalisa secara ringkas dan singkat dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan. Misalnya disebutkan kelebihannya ataupun juga kekurangannya. Sehingga nanti para pembaca mengetahui terdapat sebuah benang merah, terdapat sebuah relasi yang kuat antara penelitian yang satu dengan penelitian selanjutnya. Kemudian bagian berikutnya sebelah kanan pojok atas adalah apa yang akan dilakukan oleh peneliti yang merupakan hubungan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Inilah yang disebut dengan propose atau ide atau rencana yang akan dilakukan oleh peneliti. Perlu diketahui bahwa proposal ini tidak boleh terlepas dan tidak terkait dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Justru disinilah sebuah proposal yang baik, dia memiliki ikatan yang kuat, hubungan yang jelas, dan merupakan kelanjutan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Terakhir, peneliti harus menyebutkan metode apa yang akan dilakukan pada penelitian ini. Apakah metode kualitatif ataupun kuantitatif, dan harus diperjelas apakah melakukan proses survei, simulasi matematik, prototipe atau perwarupa, atau bahkan penelitian lapangan yang akan dilakukan. Teman-teman sekalian, harapannya dengan cover letter bagian kedua ini, proposal akan semakin jelas, apa yang akan dilakukan semakin terang, sehingga langkah-langkah berikutnya akan mempermudah sebuah proses penelitian atau sebuah proses persiapan melakukan pembuatan tesis dan disertasi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.